kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Adapun pelaksanaan salat Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Ustaz Anissa Pimpinan Pemda Kabupaten Kolaka. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Atas nama jamaah kami mengucapkan terima kasih. Adapun poin 1, kami minta kesediaan Alida Muhammad Rehan. Dan poin 2 kembali Alida Muhammad Rehan. Demikian penyampaian sesudah acara Jumat hari ini. Karena waktu sudah masuk, maka diserahkan kepada masjid untuk menggunakan azan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dimana telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada Jumat kali ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan kaki kita, menghadapkan wajah kita dan hati kita untuk senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dimana dalam menciptakan muka bumi ini, Allah yang dimana dalam menciptakan partikel yang paling terkecil berupa atom dan menciptakan unsur yang paling besar berupa galaksi. Allah yang telah membentangkan muka bumi ini dari ujung Punta Rico melewati khatulistiwa Nusantara hingga ke barat Mekah, yang dimana kita semua menghadap kepadanya, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kemudian senantiasa kita kirimkan, kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kebiadaban menuju alam yang beradab. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang bermandikan ilmu pengetahuan, sehingga sekarang kita dapat membedakan antara hak dan yang batil. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib Jumat pada kali ini ingin mewasiatkan kepada jamaah sekalian, terkhususnya kepada diri saya pribadi, yaitu untuk senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan apa yang menjadi perintah oleh Allah dan menjauhi segala bentuk larangan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal mukadimah tadi saya kemudian membacakan salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah, pulang kepada Allah dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sedangkan kita illa wa antum muslimun, sedangkan kita tidak dalam keislaman. Jadi jamaah sekalian, ayat ini kemudian menjadi pesan, menjadi informasi bagi kita semua, terkhususnya bagi orang-orang yang beriman. Kata Allah, karena jamaah sekalian, banyak kemudian orang di luar sana yang semasa hidupnya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di penghujung hayatnya dia tidak dalam keadaan Islam. Maka dapat dikatakan
saya akan membawakan suatu khutbah, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan di dalam Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara persoalan janji, maka kita kadang manusia menganggap sebuah janji itu adalah hal yang sepele, menganggap janji itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Padahal jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran kemudian Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang mukmin dengan orang yang munafik. Yaitu salah satunya adalah berada pada titik ketika orang munafik itu berjanji, maka dia akan ingkar terhadap janjinya. Maka celakalah kita kemudian ketika kita berjanji dan tidak dapat menepati janji yang kita sepakati tersebut. Tidak jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama? Kata Allah di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, kata Allah, jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah, la'azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Wa la in kafartum, dan jikalau kalian kufur terhadap nikmat yang kuberikan, kata Allah, inna 'adzabi lasyadid, ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi jamaah sekalian, ayat ini kemudian menjadi peringatan bagi kita semua, sekaligus menjadi ancaman bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba yang beriman dan taat kepadanya senantiasa bersyukur, maka yakin dan percaya Allah tidak akan mengingkari janjinya di dalam Al-Quran. Kata Allah, la'azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmatku ketika engkau bersyukur. Ketika Allah kemudian memberikan kita nikmat kesehatan, maka kita patut seraya kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara kita memaksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah memberikan kita kesempatan, maka marilah kita senantiasa melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah di masjid jamaah sekalian. Tapi kata Allah, wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna 'adzabi lasyadid, maka orang yang kufur itu orang yang tidak pandai bersyukur, kata Allah, maka sesungguhnya Allah akan mengazab dia, baik itu di dunia maupun di akhirat jamaah sekalian. Maka sedikit ataupun banyaknya apa yang telah dikaruniakan kepada kita, maka patutlah seraya kita bersyukur. Karena jamaah sekalian, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Allah hanya ingin kita bersyukur, bukan ingin kita menghitung nikmat yang Allah berikan. Bahwa dikatakan di syarahnya bahwa seandainya ketika kita ingin menulis nikmat Allah, ketika kita ingin menghitung nikmat Allah, meskipun seluruh rantingan yang ada di muka bumi ini kemudian ingin dijadikan sebagai pena, dan lautan kita jadikan sebagai tintanya, dan muka bumi ini kemudian kita bentangkan untuk menjadi kertasnya, maka tidak dapat kita menghitung berapa nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Maka marilah kita senantiasa bersyukur, baik itu kita dalam keadaan terkena musibah ataupun yang lain-lain jemaah sekalian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji Allah yang kedua di dalam Al-Qur'an adalah fadkuruni azkurkum. Kata Allah, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bagaimana ketika kita ingin mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan sunnah-sunnahnya, mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah, bersedekah, dan kemudian senantiasa kita memberikan sebagian harta, baik itu harta hasil perkebunan, baik itu sawah, baik itu peternakan, maka kita sedekahkan ataupun kita sedekahkan kepada Allah. Itu merupakan salah satu bentuk pengingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji yang kedua kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku kata Allah, maka aku akan mengabulkan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah pertanyaan, kenapa saya kemudian sudah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah lama memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa sampai sekarang kemudian Allah belum pernah mengabulkan doa yang saya inginkan? Maka jamaah sekalian, jangan salahkan Allah, tapi kita perlu melakukan introspeksi diri. Kita perlu melakukan renungan kepada diri kita. Apakah sholat yang kita lakukan selama ini sudah baik? Apakah zakat yang kita lakukan ini selama ini sudah baik? Ataukah amalan-amalan yang pernah kita lakukan selama ini sudah baik? Maka itu merupakan salah satu bentuk penghalang bagi diri kita ataupun di Allah untuk mengabulkan doa kita. Maka jamaah sekalian, banyak kemudian saudara-saudara kita ketika dia meminta apa yang dia inginkan, bukan meminta apa yang dia butuhkan. Inilah yang kemudian terkadang membuat manusia itu kufur. Karena kenapa? Karena ketika dia tidak dikabulkan apa yang dia inginkan, maka dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia meminta apa yang dibutuhkan, maka yakin dan percaya ketika kita butuh, maka Allah akan memberikan pada saat itu juga. Kemudian janji Allah yang terakhir adalah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, niscaya Allah akan mengazab kalian kecuali kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba, pasti banyak dosa yang kita lakukan, baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bentuk dosa seorang hamba, bagaimanapun banyaknya dosa seorang hamba, tetapi pintu taubat Allah Subhanahu wa taala, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada dosa-dosa hamba. Kesimpulan jemaah sekalian yaitu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Karena pada bulan ini, tepatnya pada bulan Syawal, dikatakan bahwa bulan ini merupakan bulan yang dimana sebenarnya kita tunjukkan apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan itu diumpamakan sebagai bengkel. Diumpamakan sebagai bengkel untuk kemudian melatih diri kita, membentuk diri kita, kemudian kembali kepada hakikat kita sebagai manusia yang suci. Jadi pada bulan Syawal ini, disinilah kemudian kita menerapkan apa yang telah kita laksanakan satu bulan penuh pada bulan puasa tersebut. Yang dulunya kita rajin mengaji pada bulan Ramadan, maka pada bulan Syawal inilah peningkatan yang kita lakukan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas
لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوى بقايا قاضي الحاجة. اللهم حق وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ففهمنا سليمان وكلا أعطينا وحكما مع داود الجبال. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم تشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم